Mohon maaf Uday, ada sahabat yang selalu saya share kuliah Uday bertanya berkenaan pelantikan orang kafir di negara kita. Bukankah ini pelik bin ajaib? Ada orang-orang kafir yang anti-Islam diberi pangkat dan jadi pemimpin. Lagu mano? Kita fahamlah ini soalan dari mana. Lagu mano? Bagaimana boleh jadi macam ini, Pak Ustaz? Hadirin dan hadirat, Ustaz kira tak perlu Ustaz jawablah. Sudah selama 50 minit tadi itu jawabannya. Allah yang cakap. Tapi sebagai tambahan tidak bermakna orang kafir tidak boleh diangkat menjadi pemimpin. Boleh, tapi dengan syarat. Bukan pemimpin yang menentukan masa depan negara. Sebagai menteri luar, sebagai duta Malaysia ke negara-negara lain, itu bukan kedudukan sebagai policy maker. Itu tak mengapa. Menteri Pertanian, Menteri Perumahan, boleh dari kalangan orang kafir. Sebab itu bukan policy maker. Bukan pembuat hala tuju negara. Semua kita tahu, hari ini macam-macam permintaan orang-orang kafir. Ingin jadi Perdana Menteri. Ingin jadi ini. Institusi diraja dihina dan diperlekeh. Urusan agama Islam mau mereka ikut campur. Ustaz tak perlu jawab. Kirim saja kepada yang bertanya video yang Ustaz buat pada pagi ini. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, ini jauh, datang dari Indonesia. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, hadis mengenai minum air kencing onta. Air kencing onta diminum. Ada tak hadis yang menyebut tentang perkara itu? Apakah betul ada hadis yang membolehkan minum air kencing onta? Hadirin dan hadirat, bila ditanya hadis, memang ada hadis yang sahih. Cuma para ulama berbeza pendapat dalam memahaminya. Ada yang berpendapat air kencing dari binatang-binatang yang halal dimakan dagingnya tidak najis. Ada pula yang mengatakan semua jenis yang keluar dari dua jalan, sama ada beraknya atau kencingnya, adalah najis. Ada dua pandangan tentang najisnya binatang. Najisnya air kencing binatang. Ada yang mengatakan najis, ada yang mengatakan bila air kencing itu
keluar dari binatang yang dagingnya boleh dimakan, unta boleh dimakan, maka tidak najis. Cuma hadirin dan hadirat, pandangan yang lebih kuat mengatakan minum air kencing unta itu dibolehkan bila peranannya sebagai obat. Yang menurut pakar, tidak ada obat untuk penyakit tersebut kecuali minum kencing unta. Maka ketika itu hukumnya dibolehkan. Mungkin semua kita merasa geli dan jijik. Tapi bila kita bercakap hukum, kita bercakap dengan dalil. Sebab kaedah dalam agama menyebut ad-darurat tubihul mahzurat. Segala yang dilarang menjadi boleh bila sampai ke peringkat darurat atau emergency. Sakit tersebut menurut pakar tak akan ada obat kecuali kencing unta, maka ketika itu minum kencing unta hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Kalau ditanya tentang adanya hadis tersebut, ada dan sahih. Cuma kata ulama mengatakan boleh bila itu pada peringkat emergency. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, kalau kita berdoa dalam salat, Ustaz pernah sebut doa yang paling baik adalah doa dalam salat. Sama ada ketika qunut terakhir, i'tidal terakhir, atau dalam sujud, atau sebelum salam setelah tahiyat akhir. Kalau berdoa ketika dalam salat, adakah kita boleh lafazkan doa-doa yang ada dalam Al-Quran? Atau doa-doa yang kita biasa baca tapi tidak ada dalam Al-Quran? Boleh tak? Jawabnya boleh. Lagi bagus. Hatta dalam sujud. Walaupun Nabi melarang, jangan baca Quran ketika kamu rukuk dan sujud. Karena Quran itu mulia. Sedangkan rukuk dan sujud itu ketika rendah. Jadi tak wajar Quran itu dibaca ketika kita dalam posisi yang rendah. Termasuk sujud, termasuk rukuk. Cuma kata ulama fiqh dibolehkan. Tapi dengan niat doa. Bukan dengan niat baca Quran. Malah doa-doa yang biasa kita baca yang bukan daripada Al-Quran juga boleh. Sebagaimana doa yang diajar oleh Nabi. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah. Allahumma hasibna hisaban yasira. Allahumma anta rabbuna farzuqna al-istiqamah. Sebagaimana yang diajar oleh Hasan Al-Basri. Semuanya boleh. Bagaimana pula Pak Ustaz jika kita ingin berdoa dalam bahasa Melayu? Apakah dalam hati saja? Nah, terhadap pertanyaan yang kedua ini, atau yang terakhir ini, para ulama fiqh berbeza pendapat. Ada yang mengatakan tak boleh. Kecuali doa dalam bahasa Arab. Alasan mereka, karena Nabi bersabda, Sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana cara aku salat. Dan Nabi tidak pernah menggunakan bahasa lain. Ada pula yang berpendapat boleh. Itu pendapat segelintir. Tapi apa yang Ustaz tidak sebutkan, boleh dengan bahasa sendiri.
bahasa Melayu, bahasa Indonesia, atau bahasa daerah masing-masing, tapi hanya dalam hati. Jangan disebut. Itu dibolehkan. Apakah ketika sujud, mulut kita menyebut subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, tapi dalam hati kita minta supaya anak-anak kita yang sedang exam diterangkan hatinya, mendapat keputusan cemerlang. Tapi dalam hati boleh. Tak ada masalah. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Pak Ustaz, kalau isteri berdasarkan pengajian ikut sunnah Nabi, tapi sayangnya suami tidak ikut sunnah Nabi, dan bacaan Al-Qurannya tidak begitu elok, sebagaimana bacaan Al-Quran si istri. Apakah istri boleh berimam kepada suami demikian? Hadirin dan hadirat, bila kita belajar agama, lebih-lebih lagi belajar Al-Quran dan Sunnah Nabi, Al-Asma'ul Husna, akidah, fiqh, tafsir, suami pula dengan kesibukan dunianya mencari rezeki, tidak banyak peluang untuk mendalami ilmu agama. Jadi ringkasnya, ilmu agama istri lebih banyak daripada suami. Bacaan Al-Quran istri lebih baik daripada bacaan tajwid si suami. Pertanyaannya, boleh tak istri ikut sebagai makmum di belakang suami? Hadirin dan hadirat, jawab singkatnya boleh. Sebab istri walau baik macam manapun bacaan Al-Qurannya, tetap tidak boleh jadi imam bagi suami. Kalau ada yang mengatakan boleh, itu menunjukkan dia golongan liberal. Sebagaimana yang pernah dibawa oleh Aminah Wadud beberapa tahun yang lalu, yang mendakwa kononnya wanita boleh jadi imam. Tak. Pahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, suami bacaannya okey, cuma tidak lebih baik daripada isteri. Isteri ikut saja. Sebab isteri tidak boleh jadi imam, walau baik macam manapun tajwid. Memang yang paling baik itu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tokok tambah ini dan itu. Usahakan sajalah agar suami juga ikut sunnah. Usahakan. Ustaz jawab ini sebab ada pertanyaan dari seseorang. Pak Ustaz, saya ingin mendalami ilmu tafsir dan tadabbur. Pergi ke negeri lain selama 2 bulan untuk mendalami. Tapi suami tidak izin. Bagaimana sikap saya, Pak Ustaz? Sampai suami katakan, kalau kamu pergi juga, kita pisah saja. Pisah dengan makna cerai. Lalu Ustaz jawab, ikut cakap suami. Jangan pergi. Cari ilmu boleh di mana-mana.
boleh cara online, tak perlu keluar rumah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kamu jaga salatmu, kamu jaga zakatmu, puasamu, dan kamu taat kepada suami, kelak kamu bila ada tiga ini di akhirat nanti akan dikatakan kepadamu, masuklah kamu ke dalam syurga dari pintu mana yang kamu sukai. Begitu kelebihan taat kepada suami. Jangan pergi. Sebab kita boleh tambah ilmu walaupun di rumah. Lebih-lebih lagi pada hari ini. Hadirin dan hadirat, ini dulu yang dapat Ustaz sampaikan. Mudah-mudahan ada jugalah manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Berilah kami rezeki yang baik, halal lagi diberkati, dan terimalah amal-amal saleh kami. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Oleh sebab itu, berilah kami sifat istiqamah. Konsisten dan berterus-terusan di atas kebenaran. Berpandukan Al-Quran dan Sunnah Nabi-Mu. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu agama yang berpaksi dan referensinya Al-Quran dan Sunnah. Supaya kami termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selamat daripada kesesatan. Sebab kami sungguh yakin dengan jaminan dari Rasul-Mu. Aku tinggalkan dua pedoman untukmu, wahai umat, selagi kamu berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Quran dan Sunnah. Kami yakin, ya Allah, segala ketetapan-Mu dalam Quran adalah benar belaka. Segala yang diucap oleh Rasul-Mu secara sahih adalah benar belaka. Sebab Engkau yang mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak bercakap berdasarkan hawa nafsunya. Semua percakapan baginda adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad tidak bercakap berdasarkan hawa nafsunya, tapi semua percakapan baginda adalah wahyu. Apalagi menurut keyakinan kami, Rasulullah adalah insan yang maksum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan hindarkan kami dari azab api neraka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah, akhir dalam baik, akhir dalam iman yang mantap dan melaksanakan syariat, amal yang saleh. Dan janganlah Engkau akhiri hidup kami ini dengan su'ul khatimah, akhir yang tidak baik, akhir dalam syirik, akhir dengan amalan-amal yang bercampur dengan bid'ah. Hindarkan kami dari itu semua, ya Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.